Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tujuan dari keyakinan kelas adalah menumbuhkan nilai kebajikan yang ada di dalam diri kamu. Sudah tahu apa itu nilai kebajikan? Belum. Kebajikan itu sama dengan kebaikan. Berarti nilai kebaikan adalah Kebaikan. Ya, artinya yang bagaimana? Apakah yang baik atau yang buruk? Baik. Nah, jadi kita akan membuat keyakinan kelas dengan tujuan menumbuhkan nilai kebaikan pada diri kamu. Nah, untuk urutannya, yang pertama adalah Ibu akan meminta tiap-tiap kelompok membuat peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Nanti hasil diskusi kamu silahkan ditempelkan di depan sini ya, di peraturan kelas. Jadi akan Ibu berikan sticky note. Sticky note. Ini namanya sticky note. Nah, jadi akan kamu tempelkan di sini. Paham? Paham. Silakan kamu buat di sini. Berdasarkan kamu diskusi di kelompok, terdapat banyak peraturan kelas ataupun peraturan sekolah yang kamu ketahui. Nah, jadi coba kelompok satu sebutkan dulu apa peraturan kelasnya. Baju jangan dikeluarkan. 2. Jangan keluar masuk ke dalam. 3. Jangan berisik di kelas. 4. Jangan pikat barang di kelas. 5. Tidak boleh membawa HP. Kalau kita lihat kalimat-kalimat yang dibuat oleh kamu dalam peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif. Nah, kalimat negatif adalah kalimat yang menggunakan kata tidak, kemudian menggunakan kata jangan, kemudian ada mengatakan tidak boleh, terus apa lagi? Dilarang. Nah, jadi kalau kalimat negatif itu tidak akan bisa menunjukkan sifat disiplin ataupun motivasi yang baik untuk kamu. Nah, jadi kita akan membuat yang namanya kalimat positif. Nah, silakan kamu ubah peraturan kelas ini menjadi kalimat positif. Silakan nanti tempel lagi di depan. Jadi, kalimat positif itu menggunakan kalimat yang sifatnya itu mengajak dan menumbuhkan jiwa yang baik untuk kamu. Contoh, baju jangan dikeluarkan. Kalau secara positifnya apa? Tujuan dari baju jangan dikeluarkan. Baju harus dimasukkan. Ya lebih ini lagi ada baju yang dimasukkan. Ya lebih halusnya lagi. Rapi. Gimana? Kalau ibu contohnya begini, menjaga kerapian diri sendiri, positif nggak? Kamu merasa sakit hati nggak kalau ibu bilang bajunya dimasukkan atau ibu ganti bajunya? Tolong jaga kerapian diri. Mana yang lebih enak didengar? Jaga kerapian diri. Tolong jaga kerapian diri atau menjaga kerapian diri sendiri. Nah, begitu contoh kalimat positif. Silakan kamu berdiskusi. Adalah tadi yang kita Oke. Sudah. Kamu kan sudah membuat kalimat positif. Sekarang kita barulah masuk ke intinya, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas
itu ada yang namanya nilai kebajikan. Contoh, kalau kita mengatakan menjaga kerapian diri, nilai kebaikannya apa? Bertanggung jawab. Berarti keyakinan kelas adalah bertanggung jawab terhadap kelas. Kalau diri sendiri belum bertanggung jawab nggak? Betul. Oke, silakan kamu tulis di dalam sticky note, nanti tempel lagi di depan. Baik anak-anak ibu, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas 7. Yang pertama adalah dari kelompok 2, menghargai fasilitas kelas dan sekolah. Kemudian dari kelompok 4, bertoleransi kepada teman. Kemudian ada bertanggung jawab terhadap kebersihan dari kelompok 1, kelompok 3 menjaga kedamaian kelas dan sekolah. Kemudian ada yang terakhir kelompok 5, menghargai teman dan guru. Nah, artinya dari sini kita mendapatkan beberapa nilai kebajikan. Yang pertama ada menghargai, ya kan? Kemudian ada bertoleransi, bertanggung jawab, kemudian menghargai dan menghormati. Artinya nilai kebajikan itulah yang akan kita yakini dalam diri kita dan telah kita sepakati. Nah, kira-kira ada yang tidak sepakat atau ada mau menambahkan? Tidak. Dan selanjutnya adalah kegiatan yang keempat, yaitu kegiatan kamu menulis apa saja kegiatan yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Oke, ibu jelaskan dulu. Kegiatan tampak seperti, contoh ini di dalam kalimat positif. Nah, kalimat positif tampak seperti menjaga kerapian diri. Tidak tampak seperti berarti tidak tampak seperti tidak menjaga kerapian. tidak tampak seperti tidak boleh mengeluarkan baju seragam. Artinya kalau tampak seperti itu kamu melihat yang baiknya. Tetapi tidak tampak seperti itu yang kurang baik atau yang mengandung kalimat negatif. Sudah paham anak ibu? Oke, silakan berdiskusi dalam kelompok. Karena ibu di sini sudah kita sama-sama membuat yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, tampak seperti adalah kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian tidak tampak seperti kelas tidak rapi. Bagus. Dan anak ibu silakan buat apa saja tugas guru dan apa saja tugas murid. Yang sebagai guru siapa? Yang sebagai guru murid? Yang bukan tugas guru kamu tahu kan? Kemudian apa yang bukan tugas murid? Jadi silakan tempel di depan. Jadi kita akan tahu apa saja tugas kamu di sekolah dan apa saja tugas ibu di sekolah. Silakan dibuat. Dan diskusi ya. Bukan tugas murid apa main? Baik, ini adalah hasil diskusi kamu, yaitu mengenai tugas guru dan tugas murid. Kemudian yang mana bukan tugas guru dan mana bukan tugas murid. Yang pertama, tugas guru adalah mengajar muridnya, mendidik anak muridnya. Kemudian ada juga menerangkan pembelajaran. Oke, berarti tugas guru kamu sudah paham. Untuk tugas murid bagaimana? Yang pertama, mendengar guru sudah menjelaskan. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas diberi guru. Ada lagi? Oke, tidak membantah guru saat diberi nasihat. Oke. Dan yang selanjutnya, bukan tugas guru adalah mengerjakan tugas murid.
Yang kedua, memberi uang jajan pada murid. Itu bukan tugas guru. Selanjutnya yang menjadi bukan tugas murid adalah mengajar gurunya. Kemudian menasihati guru. Yang terakhir adalah melawan guru. Berarti dari rentetan kita menyusun keyakinan kelas, dimulai dari peraturan kelas, kemudian membuat kalimat positif, akhirnya kita menemukan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini kita akan belajar menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Untuk keyakinan kelas 7 kita sepakati, kita sepakat. Kemudian maka oke, lanjut, kita ada tadi tambah seperti dan tidak tambah seperti. Berarti yang tambah seperti itu menggunakan kalimat yang positif, yang baik. Kemudian tidak tambah seperti itu yang menggunakan kalimat negatif, baik juga dulu dan selanjutnya. Oke, untuk kita menyusun kelas, apakah ada tambahan lagi? Tidak ada. Oke, nanti kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk pos dan akan kita tanda tangani. Baik, Ibu akhiri kegiatan keyakinan kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah.